Insul iku nggo ndek-ndek ngene iki, gak mungkin terus nggon pucuk-pucuk dhuwur. Endi? Tikus barbar. Ini barbar kok dambe ini. Sangar. Ya aduh, wih, nyokot grup. Oh, tikus iki keracunan tikus iki. Keracunan tikus iki. Lho. Krungu suarane. Keracunan tikus iki. Keracunan tikus iki, Rek. Ya, teman-teman. Karena di sini sedang banyak sekali hama tikus, para petani juga sedang melakukan antisipasi dengan menyebarkan racun tikus di area persawahan. Jadi ini salah satu tikus yang terkena racun ini. Tuh, lihat. Tadi saya temukan tikus ini, saya kira mati, kok diem aja, ternyata hidup. Tuh, dia mungkin merasakan sakit, mual atau gimana, nggak tahu. Yang jelas dia kurang merasa nyaman, sehingga dia lebih galak, lebih defensif, kayak kemarin yang kita temukan bareng Rizal itu. Tapi tanpa diprovokasi terlalu seperti kemarin, ini sudah seperti ini. Berarti fix ini tikus kesakitan, ini sekarat dia. Lebih baik kita tinggalkan saja. Kita tinggalkan sajalah ya. Insul iku nggo ndek-ndek ngene iki, gak mungkin terus nggon pucuk-pucuk dhuwur. Sing nyatane iku malah nang ngene-ngene iki, nang ndek-ndek ngene iki. Endi? Endi ya? Iya, Rek. Dan pada akhirnya kita menemukan seekor ular hijau ekor merah di sebuah rumpun bambu di pinggir sawah milik teman petani kita. Ini adegan orang gila ini, sangat ditirukan ya teman-teman. Menangkap ular berbisa tinggi tanpa alat pengaman sama sekali sangat tidak dianjurkan. Hanya orang gila yang boleh melakukannya. Karena rumpun bambu ini sering dijadikan sebagai tempat beristirahat teman-teman petani kita saat melepas lelah, mereka biasanya berteduh di bawah rumpun bambu ini. Dan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kasus gigitan oleh ular hijau ekor merah ini, kami pun mengamankan ular yang berada di rumpun bambu ini. Tentu saja kegiatan kami malam ini sangat berisiko tinggi teman-teman. Bagaimana tidak, Trimeresurus insularis atau ular hijau ekor merah atau yang sering disebut sebagai ular gadung luwuk ini memiliki bisa hemotoksin yang sangat tinggi serta kandungan prokoagulats yang dapat mengakibatkan pembengkakan parah pada tangan
atau organ lain yang tergigit oleh ular ini. Bukan hanya itu, hemotoksin juga dapat berakibat pada pembekuan sel darah merah yang mengakibatkan tersumbatnya pembuluh darah. Jika pembuluh darah kita tersumbat sementara jantung kita terus memompa darah secara terus-menerus, bukan tidak mungkin jika pembuluh darah ini seperti balon yang dipompa secara terus-menerus dan pada akhirnya pecah. Pecahnya pembuluh darah di bagian dalam organ ini akan mengakibatkan pendarahan di bagian dalam dan yang disebut sebagai general necrosis. Ini dapat mengakibatkan efek lanjutan seperti matinya atau busuknya organ di sekitar gigitan. Jika pecahnya pembuluh darah ini berada di sekitar organ dalam yang vital, seperti jantung misalnya, maka bukan tidak mungkin jika korban mengalami kematian. Sebab karena itulah kami melakukan perburuan malam ini. Kami tidak ingin teman-teman petani kita mengalami efek gigitan seperti yang saya sebutkan tadi. Dan kami ingatkan kepada teman-teman untuk tidak sembarangan menirukan adegan snake handling, baik safety maupun free handle, menggunakan alat atau tidak, selama kalian masih belum paham tentang karakter ular yang sedang kalian hadapi. Meskipun menggunakan alat, kalian tetap saja bisa tergigit oleh ular yang kalian hadapi. Sebaliknya, meskipun tanpa menggunakan alat, jika kalian paham betul dengan ular yang kalian hadapi dan paham tentang tata sela snake handling, kalian tetap bisa selamat.